Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini sudah memasuki pertemuan yang ke-6, dan di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Pertemuan sebelumnya sudah mencapai ke tahap membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah membuat neraca saldo yang telah disesuaikan, masuk ke tahap berikutnya. Jadi di dalam siklus akuntansi ini, yang pertama menganalisis transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal. Yang kedua memposting ke buku besar. Ketiga membuat neraca saldo dan membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat saldo setelah disesuaikan. Nah, ini pertemuan sebelumnya kita tahapannya sebenarnya langkahnya udah mencapai ke langkah yang ketiga. Selanjutnya kita akan memasuki langkah yang keempat, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, dalam membuat laporan keuangan ini ada alat bantu yang namanya worksheet atau kertas kerja. Nah, sebenarnya kertas kerja ini tidak wajib, tetapi merupakan alat bantu. Ya, alat bantu untuk membuat nanti untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Kemudian tahap berikutnya membuat jurnal penutup setelah membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Setelah dibuat jurnal penutup, kemudian kita posting lagi ke buku besar jurnal penutup tersebut. Kemudian dibuat lagi neraca saldo setelah penutupan. Atau nama lain neraca saldo itu daftar saldo. Jadi sama saja, neraca saldo, daftar saldo, trial balance. Itu istilahnya sama, ya. Nah, itu ada 7 langkah yang akan kita buat dalam siklus akuntansi ini. Nah, kertas kerja yang dimaksud tadi atau neraca lajur atau worksheet ini adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Jadi ini merupakan alat bantu, ya, kertas kerja ini tidak wajib untuk Jadi dalam neraca lajur ini ada neraca lajur 10 kolom, ya. Nah, ini 10 kolom ini terdiri dari 2 kolom yang pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo ini dibuat dari buku besar umum. Akun-akun dijabarkan dalam urutan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban-beban. Jadi setelah dibuat posting atau diposting ke buku besar, nah ini dibuat neraca saldo atau daftar saldo ini nanti dimasukkan ke kolom yang pertama, neraca lajur. Kemudian kolom berikutnya penyesuaian, dari data penyesuaian. Sebelumnya ada ayat jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan ke kolom penyesuaian. Nah, setelah penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian dimasukkan ke kolom neraca lajur yang kolom 3 dan keempat. Ini selanjutnya dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi debit ketemu debit itu akan menambah debit, ya. Kalau debit ketemu kredit ini akan kalau misalnya debitnya lebih besar maka akan ada di saldo debit, tapi kalau sebaliknya kalau misalkan kreditnya lebih besar maka itu saldo di kredit. Ya, jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah penyesuaian yang digabungkan dengan neraca saldo akun sekarang yang telah disesuaikan, dibuat neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita ada hubungannya dengan materi yang di pertemuan ke-5, ini ada perusahaan Net Solution, ya, masih data Net Solution. Jadi ini dari data penyesuaian itu masuk ke kolom penyesuaian, ayat jurnal, diposting atau dicatat di neraca lajur. Nah, setelah semuanya dicatat di neraca lajur,
Berikutnya membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini di pertemuan 5 kita udah sampai di sini, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian ini kita masuk ke kolom berikutnya. Kolom ke dan ke-8 itu ada laporan laba rugi. Jadi dari neraca saldo yang telah disesuaikan itu nanti mana yang masuk ke laba rugi dan mana yang masuk ke neraca atau laporan posisi keuangan. Yang termasuk ke dalam laba rugi yaitu diantaranya saldo pendapatan dan beban-beban. Selebihnya selain saldo pendapatan dan beban itu akan masuk ke neraca, yaitu harta atau aset, kewajiban, dan ekuitas. Itu masuk ke neraca. Jadi setelah disesuaikan, berikutnya masuk ke laba rugi dan neraca. Itu jadi bisa dibedakan mana yang masuk ke laba rugi. Nah, itu jangan sampai ketukar. Jadi yang masuk ke laba rugi adalah pendapatan dan beban, kemudian yang ke neraca adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Setelah itu nanti dibuat dalam bentuk laporan. Ya, dari laporan ini kita ambil dari sini, dari laporan laba rugi yang ada di neraca lajur. Ya, nah ini masih dari kasus atau ilustrasi perusahaan Net Solution. Ya, setelah dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dipisahkan mana yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan mana yang masuk ke neraca. Di laporan laba rugi ini adalah yang masuk ke dalam laporan rugi adalah saldo pendapatan dan beban-beban. Nah, ini kemudian nanti ditotal antara laporan laba rugi dan neraca. Di total selisih di debit dan kredit atau di selisihnya nanti ini harus balance antara laporan laba rugi dan neraca. Nah, di laporan laba rugi, nah selisihnya ini sebesar di debit di laba rugi $7.205, kemudian di neraca di sisi kredit sebesar $7.205. Nah, ini berarti ada laba bersih ya. Kalau di laba rugi itu debit, di sisi debit selisihnya itu menghasilkan laba. Tetapi kalau selisihnya di sisi kredit berarti rugi ya. Nah, ini harus balance ya, di total lagi setelah selisihnya diperoleh balance, kemudian ditotal lagi. Kemudian dibuat laporannya. Tadi ini laporan laba rugi ini diambil dari data yang dicatat di neraca lajur, kolom laporan laba rugi. Jadi ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa, dikurangi beban-beban. Ya, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban utility, beban asuransi, beban penyusutan, dan beban rupa-rupa. Total pendapatan dikurangi beban, ini ada laba sebesar $7.205. Nah, jadi data ini yang diambil dari neraca lajur tadi ya, atau worksheet. Kemudian dari dari laporan laba rugi dibuat berikutnya laporan perubahan modal. Ya, untuk membuat laporan perubahan modal ini modal awal ditambah investasi ditambah laba bersih ya. Laba bersih dikurangi dengan prefer ya. Nah, laba bersih ditambah investasi kemudian dikurangi prefer. Ini ada kenaikan ekuitas sebesar 28. Nah, ini kalau misalkan modal awalnya tidak ada berarti ini kenaikan ekuitas. Modal awalnya 0 ditambah kenaikan ekuitas maka sama dengan modal akhir. Modal akhir ini yang nantinya akan masuk ke neraca untuk modal kris ya. Jadi ini dari laporan laba rugi atau neraca lagi ya. Itu harus balance. Kemudian di sini neraca tadi masuk modal ya ke ekuitas. Modal kris sebesar $28.205 ya. Nah, data aset kewajiban itu juga diambil dari neraca lajur, dipindahkan dibuat laporannya ya. Ini datanya dari neraca lajur.
Nah, setelah dibuat laporannya, ini laporan perubahan ekuitas ya, diambil untuk modal kris ini diambil dari laporan perubahan modal ya. Nah, berikutnya ayat jurnal penyesuaian tadi di awal sebenarnya ya. Nah, tapi dicatatnya bisa di akhir. Tapi untuk biasanya ada jurnal penyesuaian dulu, kemudian dicatat ke neraca lajur ada saldo setelah penyesuaian. Ya. Setelahnya neraca saldo setelah penyesuaian, dibuat laporan laba rugi, kemudian neraca. Setelah dibuat laporan keuangannya, selanjutnya membuat jurnal penutup. Nah, ini kenapa ada jurnal penutup? Ya, ini karena saldo berikutnya ini akan untuk periode berikutnya ya. Jadi harus ditutup dulu untuk periode sekarang ya. Nah, akun-akun apa saja yang ditutup? Yaitu akun pendapatan, akun beban ya. Yang pertama pendapatan dicatat ini tadinya kredit, maaf, jadi debit ya, ditutup ke debit. Kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua beban tadinya debit ditutup ke kredit. Nah, di debit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga yang ditutup itu laba atau rugi bersih ya, yang ditransfer ke modal pemilik. Jadi diambil dari nilai laba bersih atau rugi ya. Kemudian yang keempat yang ditutup adalah modal pemilik ya, dari pripe ditransfer ke modal pemilik. Nah, jadi ada 4 akun yang perlu ditutup di sini yang dibuat jurnal penutupnya. Setelah dibuat jurnal penutup, nanti diposting kembali ke buku besar ya, sehingga nanti saldonya akan menjadi 0 ya, untuk 0. Kemudian untuk pendapatan juga nanti 0, habis saldonya. Kemudian juga untuk pripe ya, kemudian ikhtisar laba rugi untuk modal ya. Nah, ini nanti setelah diposting ke buku besar kembali, maka di buku besar akan dibuat lagi neraca saldo setelah penutupan. Setelah dibuat, diposting ke buku besar, nanti dibuat lagi berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Sehingga nanti di neraca saldo setelah penutupan yang ada hanya aset, liabilities, dan modal ya. Jadi beban pendapatan itu nilainya atau saldonya 0 karena sudah ditutup. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan. Jadi untuk periode berikutnya yang tersisa saldo dari aset, liabilities atau hutang dan modal ya. Nah, kemudian setelah ditutup sebenarnya ada jurnal pembalik ya. Nah, kemudian apa yang dibalik? Yaitu yang sifatnya accrual yang masih harus dibayar. Misalnya beban bunga ya, atau beban gaji yang masih harus dibayarkan. Demikian untuk pertemuan ke-6 mengenai siklus akuntansi. Untuk pertemuan ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.